Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Qala Allah Ta'ala, Allah dawuh, mari kita bersama-sama doa dulu. Sayyidul istighfar sekali, salat Fatih sekali nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima awliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qaddarihi wa miqdarihil azim. Doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kehadiratnya atas limpahan nikmat datang kula panjenengan. Pagi ini kita bisa bangun so ambean maneng. Ini nikmat dari Allah. Sebab banyak di akhir zaman ini yang niat tidur tapi bablas sampai tangi dino kiamat. Jadi banyak yang niat tidur tapi langsung bablas. Lah, bagi yang bisa bangun ini berarti ditakdir oleh Allah, dipercaya urip. Nah, karena kita ini masih dipercaya hidup, pergunakanlah hidup ini dengan baik, dengan penuh ibadah. Tanginya aja diatur dalam Islam. Tidur jangan langsung jangan, miring dulu, bangun. Antun niku duduk dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Ada doa lagi, alhamdulillahilladzi rudda ruhi. Terima kasih Allah yang telah mengembalikan ruhku. Wa afani jasadi, yang telah memberikan kesehatan kembali badanku. Wa udhin ala dzikrih, dan Allah meridai atas saya bisa berzikir menyebut namamu. Habis itu jangan langsung berangkat,
beranjak baca dulu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cak enteng kejeding. Kok abot mah, abot. Berarti sik dicekel sarunge karo bojone. Ya Allah. Habis itu langsung ke jeding. Gitu itu diatur, subhanallah. Jadi bangun jangan langsung belayu. Kebanyakan berakibat fatal, Pak. Kematian. Bangun, langsung. Itu berakibat fatal. Ya memang mati hidup dari Allah, tapi cara-caranya itu loh diatur, Masya Allah. Jangan begitu. Ya, bangun, miring, terus duduk, sik moco niku bareng. Inilah dalam Islam ya, Masya Allah. Nah kemudian kula panjenengan bersyukur bisa hadir jamaah. Innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Subuh ini beda, Pak. Orang keluar rumah menuju masjid subuh itu diteropong oleh semua makhluk yang ada di langit. Diperhati, Masya Allah. Jenengan ini dicemburui, dianggap makhluk yang hebat. Waktu-waktu ngantuk bisa berangkat, waktu-waktu males bisa berangkat. Wah ini iri, makhluk yang lain iri. Kalau panjenengan ini termasuk makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, dipilih oleh Allah. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Banyak orang yang mengaku dirinya kuat, keker, angkat batu terus dibanting, kuat katanya. Tapi wong model ngoten niku lek gak gelem jamaah subuh berarti lemah orang itu. Tak mampu. Orang tak lagi dikatakan kuat kalau tak mampu melangkahkan kakinya menuju jamaah. Jadi ukuran kuat dan tidak menurut Allah itu mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Itu ukuran kuat dan tidak menurut Allah itu bukan banting-banting wajan. Tetapi ukuran kuat menurut Allah melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid. Itu ukuran orang kuat ya, orang kuat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dawuh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada lagi wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang pertama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan hal-hal yang bersifat takwa. Mumpung masih diparingi sehat, dipercaya masih bisa hidup, masih bisa membantu, bantu orang yang butuh bantuan. Tulungono, nolongi pemikirannya, nolongi kekuatannya, angkat-angkat opo, terus bilang, aku iso ning ngene cak, ngap sepurane lek kate bantu dhuwit ya ora ono. Aku bantu tenaga wae. Kate bantu ngutangi ya aja engko males nagihnya. Ya, males dramanya. Oh, kakian alasan. Kalau kate ditagih niku kadang, ya Allah,
Kayak yang diutang itu yang punya utang. Makanya utang itu jangan kepada sesama jamaah. Jangan. Berhutang itu nang wong adoh. Ojo nang podo sesama. Apa kira-kira? Karena tiap saat kita ketemu. Lek durung iso nyaur niku lho, iso-iso gak tahu jamaah rene kok. Jadi penghutang itu kadang-kadang itu sakti, Pak. Moro ilang dada. Gitu. Moro ilang nang di. Penghutang itu berbahaya. Ada istilah pemutus tali silaturahim yang paling tajam. Itu bukan silet, bukan pedang, ya, bukan lading, bukan celurit. Tetapi pemutus tali silaturahim yang paling tajam adalah hutang. Hutang. Makanya ya jangan berhutang ke saudara, jangan berhutang pada teman karib, jangan berhutang kepada sesama jamaah. Ojo ngutang waduh kono lho. Soalnya lek nang dulur itu iso putus hubungan. Nang ke teman karib iso putus. Iso saling membenci. Ya. Kepada sesama jamaah kok moro-moro gak tahu jamaah. Karena bendino kepethuk. Jangan. Makanya diajarkan berhutang jangan ke sanak kerabat. Berhutang jangan pada saudara. Berhutang jangan pada sesama jamaah. Jangan. Ayah hapilakes. Ya, kadit helop ngutang. Ya, kadit helop ngutang. Cak, mbok aku cilihono duit. Aku duduk bank. Nang bank kono lho. Kita ngomong begitu itu karena kasihan dia gitu. Jok sampai pertemanan, persaudaraan, perjamahan ini kan terputus. Hanya gara-gara gitu. Ini sudah terbukti di mana-mana, Pak. Sudah nyata. Jadi menolong itu lihat-lihat dulu. Ada unsur mendidiknya atau enggak? Orang yang nagih itu juga karena sayang loh. Ditagih utangnya. Ayo cak, bis dulu ya. Balik nondam. Aku butuh. Nagih itu bentuk kasih sayang loh Pak. Kenapa? Khawatir kedisian mati. Kalau kedisian mati dalam kondisi punya utang, Allah tidak menerima rohnya soalnya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu anhu. Allah tidak nerima rohnya. Dibiarin terkatung-katung oleh Allah antara langit dan bumi. Tersiksa rohnya itu. Terkatung-katung gak diterima oleh Allah. Oh itu tersiksa, menyakitkan. Roh kalau tidak diterima oleh Allah itu sakit. Kadang melok mak lampir, kadang melok gerandong. Medeni bocah. Na'udzubil. Jadi orang nagih itu sebenarnya sayang. Ditagih. Ya. Balik no cak lek wis duwe. Diilingno. Iya insyaallah. Malam pindah omah. Pindah kontrakan. Ya Allah. Jadi ditagih itu karena bentuk kasih sayang. Khawatir dia mati membawa utang. Kalau yang menghutangi mati duluan mah gampang. Si ada ahli waris diberikan. Tapi kalau yang ngutang mati duluan, lah ini gimana? Apalagi banyak. Pasti akan ditunggu di mahkamah
konstitusi Tuhan besok di akhirat. Dan ruhnya tidak diterima oleh Allah. Dan mayitnya tidak pantas disembayangi. Karena penghutang itu kalau mati, mayitnya berubah menjadi mayit yang paling terhina di sisi Allah. Karena ruhnya tidak diterima. Na'udzubillah. Berlindunglah sampai ya. Doa berlindung dari hutang itu sampai diajarkan ketika kita sebelum salam, Pak. Oleh Nabi. Ada di Sahih Bukhari itu. Di dalam Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim juga ada. Terus di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan itu juga ada diterangkan. Kumpulan hadis Sahih Bukhari Muslim itu dijadikan satu, namanya Al-Lu'lu' wal Marjan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad bin Abdul Baqi. Nah, di situ ada diajari. Selama ini kan awal-awal dulu masih kecil kita cuma 5 toh doa sebelum salam itu. Kan 5 itu yang kita amalkan mulai dulu. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. 2 sudah. Wa min fitnatil mahya wal mamat. 4. Wa min fitnatil masihid dajjal. 5 wis. Kemarin saya baca lagi hadis dari Sayyidah Aisyah, diajari oleh Nabi tambah hono loro. Dadi 7, Pak, doanya itu. Apa yang ke-6? Wa a'udzubika minal ma'tham. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala sebab dosa. Ma'tham. Ma'tham itu dosa. Sebab dosa. Yang ke-7, wal maghram, hutang. Maghram itu kan gharim itu loh, Pak. Gharimin, ya kan? Di surat At-Taubah ayat 60 itu yang berhak menerima zakat itu kan ada yang ke-6 itu gharim, ya tak? Nah, terus kalau sebelum salam itu bahasanya wal maghram wa a'udzubika minal maghram. Berlindung kepada Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hutang. Sampai diajari seperti itu oleh Nabi. Saking bahayanya ngutang. Mudah-mudahan yang hadir ini dimudahkan rezekinya. Amin. Ya, oleh Allah biar bisa ndang nyaur utangi. Lek durung duwe muga-muga sing ngutangi lali. Itu santai kita ngumpulno. Ya Allah. Bahayanya ini sampai diajar oleh Nabi seperti itu. Sebelum salam itu lah. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Terus wa min fitnatil masihid dajjal nomor 5. Ke-6, wa a'udzubika minal ma'tham. Yang ke-7, wa a'udzubika minal maghram. Ini ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, diajari doa seperti ini. Ini saking beratnya loh, Pak. Saking beratnya. Maka berlindunglah kepada Allah, jangan sampai ngutang. Saya itu saking takutnya tak wanti-wanti nang anak-anak. Cok sampai anak-anak itu ngutang. Pada waktu di pondok yang ngono tak peseni. Engko lek wis kirimane wis dhuwitmu wis limited edition. Kalau sudah limit, tolong please call me. Ndang ngepel abi. Ya nanti tak langsung kirim. Saking wedine anak-anak itu belajar ngutang di pondok. Ini bahaya, Pak. Kalau sudah belajar ngutang di pondok, pulang nanti jadi penghutang berat. Naudzubillah. Wong nyolong jarum di pondok itu balasannya nyolong jaran kok. Di masyarakat. Artinya apa?
nyolong perkara kecil, nanti kembali ke masyarakat nyolong perkara besar. Iya, pertama belajar ngutang ke temennya, ngutang titik, ngutang. Bahaya, hati-hati itu boyong. Akan menjadi penghutang besar dia, naudzubillah. Makanya saya wanti-wanti anak-anak. Ada waktu mondok itu, ojo sampai awakmu ngutang nang koncone, ojo sampai. Kalau diperkirakan wis limit, ndang kolmi. Dan bilang. Jadi saya paling takut dengan hutang. Naudzubillah. Paling takut, yang sesuatu yang paling saya takuti. Maka saya hidup itu apa adanya. Tidak punya hutang, walau seujung rambut pun saya tidak punya. Kenapa? Wedi. Makan sederhana saja. Walaupun pakai gurami bakar kecap, ndak apa-apa. Sate Bang Saleh, ndak masalah. Sate Kairo, ndak apa. Yang penting ndak punya utang. Yang penting ndak punya utang. Hidup itu tenang, tentrem, damai, gak diuber-uber. Waduh, enak. Nah, jadi tenang, ibadah tenang, gak iling, sing nage. Ya. Ini pesannya Nabi ya, pesannya Rasulullah. Jok sampai umatnya keloro-keloro dengan hutang. Jok sampai ngutang. Mistalah, jok sampai, hati-hati. Khawatir mati membawa hutang. Berbahaya di akhirat. Satu. Yang kedua, kalau ada orang niat ngutang tidak mau ngembaliin, mati, besok dipanggil oleh Allah, hei syarik, dipanggil maling oleh Allah. Ono uang di dunia suka ngutang tapi niatnya tidak ingin mengembalikan. Itu matinya dipanggil oleh Allah, hei syarik, wahai maling. Ya Allah, naudzubillah. Sing manggil Gusti Allah dipanggil maling. Sakit apa enggak itu? Naudzubillah, ya Allah. Kita itu berharap matinya besok tapi besok saiki. Besok. Berharap Allah manggil kita itu yang lemah lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, gitu tak? Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Itu yang kita ajeng-ajeng leres ya. Yang kita harapkan Allah manggil seperti itu. Bukan malah dipanggil, hei maling. Aduh, ancor bisa telur. Tekor bisa pentol, Pak. Naudzubillah summa naudzubillah. Ternyata kata Rasulullah, orang yang dipanggil hei maling itu adalah penghutang yang niatnya tidak ingin mengembalikan, niat jahat. Terus disian mati. Wah, dianggap maling oleh Allah itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Apa dan bagaimana setelah pariwara berikut ini? Maknyus. Hadirin, nah di sini digambarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu menolong siapapun yang kamu kehendaki, siapapun, tolonglah. Tapi atas dasar kebaikan. Tolong menolong dalam hal kebaikan. Ojo tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan, jangan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan. Tetapi yang diperintah di sini ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
dalam hal yang baik, menolong. Misalnya di tengah jalan ono wong bani gembos, ya opo cara nolongi? Wis tak sampean tunggu dik kene ya. Ya, bannya mana tak bawa, tak sebulno sik, tak tembel sik. Itu namanya menolong dalam hal kebaikan. Atau sepedanya taruh di situ dulu, orangnya bawa. Sampean susu kemana? Saya ke sana Pak. Iya yuk, melok. Tak bonceng. Sepeda tak geledak nongok kono. Titip no endi. Jadi nolong dalam hal kebaikan, bukan tolong menolong dalam hal permusuhan dan dosa. Nah, kalau tolong menolong dalam hal dosa itu namanya kong kali kong. Ya, kong kali kong itu namanya ya. Aduh ya Allah. Wat taqwa loh ini. Tolong menolongnya dalam hal yang berkaitan dengan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu? Dalam hal keimanan kepada hal-hal yang gaib. Dalam hal apa? Wa yuqimunas shalah. Dalam hal ini salat. Dalam hal apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam hal memberikan sedekah, memberikan infak. Diberi saja sudah daripada ngutangi. Misalnya jenengan ngeten, wah model iki kok kate angel iki dimbalekno iki. Wis awakmu gak usah ngutang wis. Tak kei ae. Kon butuh piro saya kate kok ngutang barang. Saya butuh 1 juta. Cak. Oh, 1 juta ya. Wis gak usah ngutang. Nih tak kei 50. Dikai 50. Dadi sing 950 golek dhewe. Lalu wis lumayan ya, wis dikasih 50. Wis lumayan. Kon bingung kate ngutang iya iku dulurku lara kate nang rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Aku golek utangan niki apa nyalter mobil. Wis ora usah nyalter-nyalteran. Nyalterono iku 500-an paling tidak. Pakai mobil kuwae 450. Wis lumayan ayu yo. Kate gratis ngono. Pendosa iku tumpak ono. Katel. Numpak katel. Ngerti katel jenengan? Ya pendosa iku gratis iku gak apa-apa. Nek mobil ya butuh bensin, sugri butuh mangan ya. Tapi bensin turun sekarang ya. Tapi gak sepiro turun nih. Lek naik Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Lanjutannya qala Allah Ta'ala masih Allah berfirman mengenai salat surat Al-Asr Pak. Wal asri demi waktu. Kenapa Allah sampai bersumpah demi waktu? Karena waktu itu bisa menggilas kita. Ya. Al-waktu kasyif. Waktu itu katanya orang Arab. Waktu itu bagaikan pedang. Siapa yang lengah dengan waktu. Siapa yang meremehkan waktu. Siapa yang berfoya-foya. Siapa yang tidak pedulikan waktu. Hati-hati. Iso ke lides. Kasyif. Seperti pedang. Itu waktu. Al-waktu kasyif. Kalau kita ke Eropa, time is money. Sangat berharga waktu itu. Diibaratkan lebih berharga daripada uang. Siapa yang main-main dengan waktu, dijamin rugi dia. Hilanglah uang sekian. Nah, itu kalau orang Eropa ya. Al-waktu, time is money. Kalau orang Arab mengatakan, al-waktu kasyif. Waktu itu bagaikan pedang. Siapa yang meremehkan, yang lengah, bisa terpenggal. Betapa dahsyatnya waktu itu ya. Al-waktu kasyif. Wal asri, demi waktu. Katanya demi waktu asar lagi. Sehingga oleh ulama yang menafsirkan,
pada waktu turunnya ayat ini, umur dunia itu sudah diibaratkan asar. Saat niki paling wis meh subuh. Ya Allah, hati-hati wis meh subuh. Engkau terbit dari arah barat hari Jumat, hancurlah dunia ini, Pak. Kiamat kubro namanya. Ya, kiamat kubro. Suatu hal yang pasti terjadi. Kapan? Embo gak ro. Ojo sok kemelinti, sok perkemi. Mulai biyen wis di Indonesia ini ono kabar. Waduh, terakhir wingi nih gua. Jumat tanggal sekian terakhir Ramadan akan kiamat. Wah, bingung wong. Cak mulai cak sing di Banjar. Cak mulai engko pati bareng wae. Wis mulai. Bareng mulai kati budal maneh gak iso wis di lockdown wis. Apa kan? Wis nganggur gak iso kerja maneh gara-gara isu-isu kiamat. Tuh wis. Biyen sik masa-masa Mama Loren itu yang ngomong. Iya kan? Tanggal 12 bulan 12 jam 12 lewat 12 menit. Ya, itu akan terjadi kiamat. Dinteni gak ono. Wes bohong kabeh. Perkemi itu Persatuan Kemeruh Indonesia. Iya, Kanjeng Nabi Muhammad tidak dikasih tahu kok. Lah kok awak ana uang dukune sok tahu. Sok tahu. Kanjeng Nabi loh ndak dikasih tahu kapan kiamat. Ono sahabat biyen, ya Rasulullah, matas sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Matas sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi malah nyeneni wong iku. Kon kemenyek, takon ngono barang. Apa yang kau persiapkan? Amal apa yang kau persiapkan kok takon-takon kiamat barang? Kata Nabi. Tidak ada ya Rasulullah kecuali cintaku padamu. Cintaku pada Allah dan Rasul. Lalu Nabi mengatakan. Annal mar'ata ma'aman ahab. Sesungguhnya seseorang itu besok akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Cinta dengan Rasul ya bareng Rasul. Cinta ulama bareng ulama. Nah, cinta pengajian ngeten Pak. Maka besok akan bersama-sama ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya kan? Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu akan digiring ke surga. Tapi kak dewean zumara, rombongan. Besok ke surga itu rombongan. Rombongan Tirtasani Al Barokah. Masuk. Kita itu Pak. Ngono. Gak mungkin satu-satu dipanggil. Pak Min, masuk. Masuk. Pak Mun, masuk. Ya. Dolah. Gak ono malaikat. Nguyuh. Ganti. Ya 5 tahun gak mari dipanggil siji-siji. Besok masuk surga itu zumara. Apa? Rombongan. Makane sing remen ngaji ngeten iki cek masuk rombongan. Jak ngaji kok ono ae alasan sing utunen lah. Sing ono sing ini akhir ngising. Oh, si masalah. Rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan diantar oleh malaikat ke surga itu zumara, rombongan. Jam'iyah Masjid Al Barokah, mak geruduk. Subhanallah. Jadi demi waktu. Innal insana lafi khusr. Khusrin itu sesungguhnya manusia itu
benar-benar dalam kerugian. Potong roto kabeh, manusia itu rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa amilus shalihat, dan yang kedua, kecuali orang-orang yang beramal soleh seperti kula panjenengan iki insyaallah. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, suka mengingatkan hal kebenaran kepada temannya. Ndak nunggu jadi mubalek mau ngiling no konco niku, Pak. Kon kok menang sih gak dikandani konco niku. Aku duduk ustaz. Lho, ojo ngomong ngono. Kandhanono, lek ana koncone gak genah, ya. Layakna ora genah maksudnya. Ya, itu kandhanono. Dielengke misalnya. Wa tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabr. Yang keempat, kecuali yang tidak rugi itu manusia yang bagaimana? Orang-orang yang saling mengingatkan tentang hal kesabaran. Sabar. Memang mudah diucapkan, tapi berat diamalkan. Nikulah sabar. Gitu? Enteng dek mulut, abot dilakoni. Wis talah yu, sabar nggih, sabar. Jarine batine, oh sabar-sabar ndasmu iku sabar. Aku ngelakoni munyeng-munyeng isi rai. Memang mudah diomongno, angel dilakoni. Sabar niku ono telu, Pak. Sabar menjalani perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhi larangane Allah. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Wah, abot niki. Sabar nih, abot. Abot saestu. Kenapa kok abot? Karena pahalanya terlalu besar. Sampai-sampai digambarkan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalane orang sabar itu gak kena dihitung, saking gedene, saking akeh. Makane abot, sulit. Sabar niku. Sabar yo, alah sabar cangkemmu sabar. Aku ngerasakno yang mumet donya kaya munyer-munyer kaya ngene. Sabar memang abot. Tapi ketika kita ada teman itu ya kita nasihati. Umek nasihati to, awake gak sabar, gak apa-apa. Nasihati koncone, sabar cak sabar, aku dhewe ya mumet gitu. Ya ayo bareng-bareng sabar biar dapat pahala yang tak terbilang. Karena dawuh Gusti Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalane besar. Pahalane ageng, nggih. Masyaallah. Pahalane ageng. Sabar. Masyaallah. Innan nasa aktsaruhum fi ghaflah fi tadbirihim hadhihi surah. Ini dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i, sajane menungso itu akeh sing lalai dengan ayat ini. Jadi kata Imam Syafi'i, qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala kalaman ma'nahu innan nasa aw aktsaruhum fi ghaflah fi tadbir hadhihi surah. Banyak orang yang lalai dengan surat ini. Lebih-lebih tentang watawasau bisabr ini katanya. Ini katanya Imam Syafi'i, banyak orang yang lalai, ghaflah ya. Banyak orang yang lalai dengan ayat ini. Ya. Masya Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan barokahnya majelis ini, kula panjenengan pinaringan kesabaran, ya, pinaringan kesehatan lahir batin, pinaringan umur ingkang barokah. Panjang umur, ya tak tungakno lah jenengan itu panjang umur liyane padha mati kabeh tinggal jenengan. Allahumma amin. Silakan yang mau bertanya, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Oke. Nggih. Ada keluarga perempuannya itu punya hutang tapi meninggal.
setelah itu kan kalau meninggal itu diumumkan bahwa ahli waris atau suaminya menanggung hutangnya atau keluarganya. Lah yang sudah meninggal ini apakah dia bebas? Terima kasih, Ustaz. Ya andalah se. Oh berarti mulai tadi belum dicetet no ini. Mangkan saudara-saudara. Oh iya kan, gede wis. Dia mulai mangki wili ya Pak ya. Delok se. Selama utangnya benar-benar disaur, nyetrum Pak ke yang mati. Bebas. Tapi kalau dia itu cuma dikatakan hutangnya ditanggung oleh suaminya, tapi suaminya meneng wae, ruh istri tertahan. Ruh istrinya tertahan. Tidak diterima oleh Allah. Kan masih janji tadi. Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang maneng. Istrinya hutang duit, suaminya hutang janji. Naudzubillah. Terkatung-katung lagi ruhnya istrinya, Pak, kasihan. Itu loh lah istri kalian melo arisan itu. Itu arisan itu Bu membuka hutang baru. Wis talah. Tak wanti-wanti setiap pengajian ya. Ojo seneng melo arisan. Tapi kakak arisan. Apalagi ku. Oh. Apa? Tahlilan arisan, tibaan arisan. Oh kakean arisan. Oh, tak dihitung Pak. Ya Allah. Bojone ndelok itu ya Allah geblak. Untung gak mati. Kakean arisan. Arisan itu hutang baru. Ingat, arisan itu hutang baru. Ojo seneng-seneng nderek arisan. Anu Pak, jarene bojone. Lek gak melo iku isin kat. Ya Allah, lho itu penghalang Pak. Penghalang kate rajin tahlilan, tibaan. Gara-gara gak melo arisane malah gak tahlilan gak arisan. Apa? Gak tibaan. Ya Allah. Penghalang setan itu arisan. Setan. Nggak usah arisan dek kate bantu tuan rumah itu. Begitu pas acara wis keliling no. Apa itu? Kotak amal keliling. Hasilnya nyumbang no ke sing duwe hajat. Ngono ae wis. Kate arisan barang. Kakean arisan akhirnya napa niku? Gadekno kutang. Gadekno rok. Lah gak rokan kok. Belai. Ancor mesin telur ya Allah. Ya. Jadi ingat ya. Kalau hanya dijanjiin, boten otomatis hutangnya tidak bisa. Masih ruhnya belum bisa diterima oleh Allah. Menurut Rasulullah. Ini informasi dari Kanjeng Nabi. Hati-hati hadirin. Jangan remen nek ngutang ojo nemen. Naudzubillah. Sampai oleh Nabi diajari doa sebelum salam salat itu loh, sudah diajari wa a'udzu bika minal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang. Coba diajari ngono karo Kanjeng Nabi. Ya. Saya nih hidup. Aduh, enjoy Pak. Enggak diuber-uber uang. Kenapa? Hidup apa adanya. Enggak usah cari apa-apa menjadi ada. Enggak usah. Apa adanya disyukuri. Dilakoni. Duwene iku ya wis iku. Disyukuri. Mampune bendina mangan sate gurami, monggo. Enggak apa-apa. Yang penting tidak punya hutang. Masih sederhana enggak masalah. Ya. Walau makan sederhana, ya, ikan asin sambal lalap. Cari nih teman,
Sering dulurku sing di Jakarta iki. Walau baju sederhana asal tutup aurat. Kan ngoten nggih? Apa adanya sudah. Walau makan sederhana, walau baju sederhana asal istri punya dua. Satu single, satu janda. Itu sehat atas bawah. Kan gitu nggih? Yang penting sederhana, sederhana. Apa adanya. Ojo merasa sok, ojo apa? Pokoknya ojo nganak-nganak no, mengada-ada, jangan. Ya, aduh, loro kabeh bojone, saestu. Loro kabeh bojone, kakean arisan niku. Juambak, paling juambak. Di mata saya ya, paling juambak iku lawes krungu arisan. Wis PKK arisan, Pokja 1 arisan, Pokja 2 arisan, Pok jaliane arisan kabeh. Waduh paling juambak kula. Paling jembak krungu arisan. Itu hutang namanya, hutang baru. Kedisian mati. Kayak kemang pertanyaannya ya. Istrinya mati. Hutangnya dilimpahkan ke suaminya. Suaminya janji. Padha kan duwene. Kadang gadekno suwal, lah gak suwalan kok. Istrine wis gadekno hutang. Suaminya disuruh gadekno suwal. Wis. Aja sampai. Maka mudah-mudahan makanya berdoa, mudah-mudahan barokahnya majelis ini kula jenengan diparingi kecukupan oleh Allah. Masuk ojo njaluk sugih wis, ojo angel sugih. Ya. Njaluk napa? Cukup beli Fortuner. Cukup beli Pajero, wis cukup. Cukup kate umroh moro cukup. Kate kaji moro-moro cukup. Lah ngono lho. Ya, wis gak usah njaluk sugih, kok dilirik maling malian. Ada lagi? Sudah. Yakin sudah? Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daima ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi urja syafa'atuhu li kulli habib minal awwali muqtahami ya rabbil mustafa maqasidana waghfir lana. Thank you.
Astagfirullah. Kita ya no. Kita finish. Astagfirullah. Kita